Pemirsa, revisi Undang-Undang Ibu Kota Negara memberikan hak guna usaha kepada investor hingga 190 tahun atau hampir 2 abad. Banyak kalangan mengkhawatirkan pemanjaan terhadap investor tersebut. Benarkah ada pelanggaran konstitusi dalam revisi Undang-Undang IKN? Inilah Top Review. Hari Selasa 3 Oktober lalu, sidang paripurna pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Sidang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. 7 dari 9 fraksi menyatakan setuju, sedangkan fraksi PKS menolak. Sementara fraksi Partai Demokrat menerima dengan catatan. Lalu apa saja yang direvisi dari Undang-Undang IKN? Yang paling disorot adalah investor punya hak atas tanah di kawasan IKN sampai hampir 2 abad lamanya. Apa saja perubahan terkait hal ini kita lihat bersama. Ada 11 pasal yang diubah dan 6 pasal baru dalam revisi Undang-Undang IKN. Perubahan pasal yang paling disorot diantaranya adalah pasal 12. Yang kemudian memperluas kewenangan otoritas IKN, di mana otorita punya kewenangan khusus atas urusan pemerintah pusat hingga pemerintah daerah dalam rangka pembangunan IKN. Bahkan sampai memiliki kewenangan untuk memberikan izin investasi. Sebelum direvisi, otorita IKN bukan bagian dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kemudian ada juga pasal yang menjadi sorotan, yaitu pasal 42 ayat 1 huruf A dan B, atau yang disebut sebagai pasal sapu jagat. Karena dianggap sebagai tameng bagi sejumlah ketentuan di Undang-Undang IKN yang bertentangan dengan undang-undang lainnya. Ketika Undang-Undang IKN berlaku, seluruh peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan pembangunan IKN dinyatakan tidak berlaku. Ini termasuk undang-undang yang mengatur pemerintah daerah. Sementara itu, ada juga kemudian pasal baru yang kemudian menjadi sorotan juga dari publik adalah pasal 16A. Ini adalah mengenai hak guna usaha hingga 190 tahun dan hak pakai hingga 160 tahun. Jika merujuk pada Undang-Undang Pokok Agraria, ketentuan soal hak atas tanah dalam Undang-Undang IKN ini jelas bertentangan, di mana Undang-Undang Agraria mengatur hak guna usaha paling lama 60 tahun. Kemudian kita lihat bersama data berikutnya. HGU yang mencapai total 190 tahun ini diberikan secara bertahap dalam 2 siklus. Setiap siklus ada 3 tahap, yakni pemberian HGU 35 tahun, kemudian perpanjangan 25 tahun, dan pembaruan 35 tahun. Lamanya kurun waktu hak atas tanah ini dinilai membuat posisi masyarakat semakin terjepit. Pasalnya lahan IKN bukanlah tanah kosong, tapi sedikitnya ada 51 masyarakat adat dengan populasi mencapai 200.000 jiwa. Sayangnya, banyak dari mereka yang tidak memiliki bukti kepemilikan atas tempat tinggal atau lahan sehingga rentan secara hukum. Jadi walaupun di situ dijelaskan misalnya 95 tahun siklus pertama, 90 tahun siklus kedua, tapi di penjelasannya itu dijelaskan detail. Ya, ada tahapan-tahapan evaluasinya seperti juga yang diatur dalam Undang-Undang Pertanahan dan Undang-Undang Cipta Kerja. Banyak pihak menilai revisi Undang-Undang IKN ini sebagai bentuk pemanjaan terhadap investor. Namun kritik itu dibantah Menteri PPN Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Ada juga yang mengatakan bahwa ini hanya untuk mengistimewakan investasi atau menganak emaskan investor. Itu juga sama sekali tidak benar. Justru kami melindungi hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Di mata pengamat ekonomi, revisi Undang-Undang IKN dilakukan karena proyek IKN tidak laku. Alasan paling mendasarnya adalah nggak laku proyek IKN. Karena sebelumnya sudah ada tax holiday, tax allowance, banyak fasilitas. Kalau kita baca, bahkan di peraturan pemerintah soal insentif pajak itu, baru kali ini ada proyek pemerintah, inisiasi dari pemerintah yang memberikan karpet merah begitu besar, bahkan melebihi pembangunan dari kawasan industri, melebihi pembangunan dari kawasan ekonomi khusus, termasuk soal HGU ini. Jadi ini seperti jalan putus asa, karena banyak yang nggak berminat di IKN, mungkin resikonya tinggi.
Salah satu ketentuan baru yang menjadi sorotan publik yakni terkait hak atas tanah oleh investor IKN yang mencapai 190 tahun. Dalam salinan revisi UU IKN pasal 16A menyatakan hak atas tanah yang berupa hak guna usaha investor mendapatkan hak kelolaan yang cukup panjang, yakni mencapai 190 tahun. Sementara dalam bentuk hak guna bangunan dan hak pakai, investor diberi jangka waktu paling lama 80 tahun dan bisa diperpanjang dalam siklus kedua dengan masa yang sama atau hingga 160 tahun. Bagi pengamat ekonomi Bima Yudhistira, pemberian hak guna usaha yang mencapai 190 tahun justru menunjukkan proyek IKN tidak menarik secara bisnis. HGU 190 tahun. Meskipun dibilang, oh ini kan perpanjangan, akan dievaluasi. Justru yang jadi pertanyaan, kalau statementnya Pak Jokowi bilang, nggak mungkin lah investor tidak berinvestasi kalau tidak mengharapkan keuntungan. Justru di situ masalahnya. Kenapa sampai diperpanjang maksimum 190 tahun ya dalam beberapa kali siklus? Itu kenapa sepanjang itu? Itu menunjukkan bahwa suatu proyek itu tidak visible secara ekonomi, secara keuangan, berarti butuh pengembalian modal sangat-sangat panjang. Nah, itu yang ditangkap sebenarnya oleh para pemilik modal. Kalau proyeknya menarik, dikasih HGU 20 sampai 30 tahun, pasti investor akan berebut datang itu ke IKN. Dari sisi legislasi, revisi Undang-Undang IKN juga bermasalah sebab dalam pembahasannya mengabaikan partisipasi publik, termasuk masyarakat adat. Pembentukan undang-undang sekarang sudah menggunakan prinsip memanfaatkan atau memastikan adanya partisipasi publik yang bermakna. Dalam revisi ini kita tidak lihat ya bagaimana partisipasi publik dilibatkan, termasuk masyarakat hukum adat. Oleh karena itu memang nuansa bahwa ini hanya untuk kepentingan investasi para investor maupun upaya mewujudkan mimpi-mimpi Presiden Jokowi terhadap ibu kota negara yang baru itu jauh lebih ke depan dibandingkan kepentingan rakyat banyak. Ferry juga melihat bahwa Undang-Undang IKN melanggar sejumlah pasal dalam konstitusi. Banyak prinsip di Undang-Undang Dasar yang dilanggar oleh Undang-Undang IKN. Contoh, misalnya soal prinsip kekeluargaan di dalam ekonomi. Kalau dilihat, ini dilanggar. Tidak ada prinsip-prinsip kekeluargaan diselenggarakan di Undang-Undang IKN. Semua mau diterabas, begitu ya. Lalu kemudian bagaimana penghargaan terhadap masyarakat hukum adat, gitu ya, di pasal 18. Lalu diabaikan juga oleh Undang-Undang IKN. Lalu kemudian ada bagaimana kemudian konsep pemerintahan daerah yang menganjurkan konsep otonomi yang seluas-luasnya. Ini juga ditentang oleh Undang-Undang IKN. Bahkan menurut saya Undang-Undang IKN ini melanggar konsep perlindungan hak asasi manusia di dalam berbagai pasal 28. Revisi Undang-Undang IKN sudah disahkan dan karpet merah bagi investor sudah dihamparkan. Suka atau tidak suka, mau tidak mau, masyarakat termasuk masyarakat adat harus menerimanya. Itu saja. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.